semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng aku Ainun. Jadi di video kali ini Ainun tuh mau kasih informasi kepada teman-teman semuanya yang akan melaksanakan atau akan menghadapi yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini terutama yang akan dihadapi oleh teman-teman semuanya nih di awal tahun 2021, yaitu dengan adanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu dengan jalur SNMPTN. Nah, di sini Ainun mau ngasih informasi ke teman-teman, ada sedikit perbedaan dari tahun 2020 gitu ya untuk SNMPTN tahun 2021. Nah, di sini Ainun udah merangkum beberapa materi yang akan Ainun sampaikan di video kali ini. So, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe di channel YouTube aku, buat subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya dapat informasi-informasi yang bermanfaat di channel YouTube ini. Dan pastinya buat mendukung channel YouTube aku itu supaya berkembang. Dan buat teman-teman nanti kalau udah nonton video ini sampai habis ternyata masih ada yang perlu ditanyain, itu bisa komen di bawah video ini. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke teman-teman, jadi materi yang Ainun sampaikan kali ini di video kali ini yaitu Ainun dapat dari website resmi LTMPT. Nah, kalian bisa kunjungi di LTMPT ya teman-teman. Kalau emang informasi ini mungkin yang Ainun sampaikan di video ini kurang membantu, nanti bisa dicari lagi di website LTMPT atau bisa komen di bawah video ini. Nah, di sini Ainun mau kasih tahu dulu nih apa sih kepanjangan dari LTMPT. LTMPT yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Oke, langsung aja Ainun mau sampaikan materinya ke kalian. Jadi untuk poin yang pertama ya teman-teman, perbedaan pada tahun 2020 lalu ke tahun 2021. Yang pertama itu adanya kuota dan jalur masuk perguruan tinggi tahun 2021. Nah, terutama di SNMPTN. SNMPTN itu ternyata hanya diambil 20% dari keseluruhan pendaftar. Ya, dalam artian itu pendaftar dari prodi, masing-masing prodi itu diambil 20%. Nah, berdasarkan nilai akademis dan juga nilai non akademis. Dalam artian tuh kalau kalian punya prestasi seperti piagam penghargaan, kalian ikut olimpiade atau kalian ikut kejuaraan-kejuaraan seperti pencaksilat dan lain-lain, itu bisa dicantumkan ketika kalian mendaftar SNMPTN. Jadi nanti itu akan dinilai juga gitu. Jadi selain dari nilai rapot kalian atau nilai akademis kalian, kalian juga bisa menyantumkan piagam penghargaan kalian atau piagam kejuaraan kalian selain dari nilai rapot. Itu karena bisa mendongkrak, bisa membantu kalian biar bisa masuk di prodi yang kalian pilih gitu. Itu ya teman-teman. Terus biayanya sendiri itu gimana? Untuk biaya masuk melalui jalur SNMPTN itu gratis, dibiayai oleh pemerintah gitu. Jadi nggak dipungut biaya sama sekali ya teman-teman. Oke, next yang kedua ada yang namanya jalur SBMPTN. Nah, SBMPTN ini minimumnya itu yang diambil 40%. Jadi kalau yang SNMPTN tadi minimumnya 20% ya. Sedangkan SBMPTN itu minimumnya itu 40% gitu. Oke. Terus untuk SBMPTN juga sama, dia itu diambil dari nilai UTBK ya teman-teman, nilai UTBK. Jadi itu setelah kalian nanti ujian selesai, nanti kan ada namanya jalur SNMPTN tadi kan. SNMPTN, kalau SNMPTN udah selesai, terus kalian tuh dinyatakan gak lulus di jalur SNMPTN, kalian nanti ada yang namanya tes UTBK sebelum memasuki seleksi SBMPTN gitu. Terus dan kalian juga kalau melalui jalur SBMPTN kalian bisa mencantumkan piagam penghargaan juga gitu. Ya, itu sebagai nilai tambahnya. Terus buat teman-teman nih yang mengambil prodi seni tari itu bisa mencantumkan portofolio. Tuh. Oke, dan biayanya itu ditanggung oleh peserta dan oleh pemerintah. Dalam artian gimana nih Kak? Kok ada biaya sendiri dan biaya pemerintah gitu. Nah, untuk biaya pemerintah ini buat teman-teman yang tidak mampu. Dalam artian dia itu kalau zaman saya dulu itu yang dia itu
sudah mendaftarkan diri menjadi mahasiswa bidik misi gitu ya, karena dia itu nanti untuk tes UTBK-nya dan melalui jalur SBMPTN itu akan mendapatkan gratis gitu dari pemerintah. Jadi dia tuh kayak mencantumkan apa ya, bahwa dia itu peserta bidik misi gitu. Jadi nanti ada kayak lembaran kalau dia itu sudah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa bidik misi itu sih. Jadi kalau pengalaman teman-teman saya dulu waktu kuliah, jadi ketika dia itu melalui jalur SNMPTN dan dia itu nggak lolos, tapi dia lolos bidik misinya, dia mengambil jalur SBMPTN. Nah, ketika dia mengambil jalur SBMPTN itu dia free, nggak biaya sendiri, tapi dibiayai oleh pemerintah gitu. Itu yang dimaksudkan kenapa SBMPTN itu ada campur tangan pemerintah gitu. Gitu ya guys ya. Kalau sekarang mungkin bisa disebut dengan KIP ya, atau sejenisnya ya, saya kurang begitu paham. Cuman pada tahun saya dulu kuliah ada yang namanya jalur bidik misi gitu. Oke, next. Untuk yang ketiga ada yang namanya seleksi mandiri ya teman-teman, atau bisa disebut dengan ujian mandiri ya. Kalau di tempat saya kuliah dulu namanya UM lah singkatannya gitu. Dan dia itu ada kriteria maksimumnya itu hanya 30% yang diambil dari dari prodi yang diambil gitu, cuma 30%. Dan itu bisa menggunakan hasil UTBK. Jadi hasil UTBK dia ketika SBMPTN itu bisa digunakan untuk mendaftar jalur UM gitu, atau jalur mandiri ya. Oke. Terus di sini ada info lagi kalau PTN yang berbadan hukum itu minimal itu 30% yang diambil. Untuk jalur mandiri itu 50% gitu. Jadi PTN yang berbadan hukum itu SBM-nya, SBMPTN minimal 30%. Sedangkan untuk mandiri itu 50%. Nah, sekarang aku mau sebutin nih ke teman-teman PTN mana-mana saja yang berbadan hukum. Oke. Di sini ada UI, ada UPI, ada USU, ITB, IPB, UGM, ITS, UNPAD, UNAIR, Undip, dan juga Unhas. Nah, itu adalah ke-11 PTN berbadan hukum yang memiliki persentase untuk diambilnya itu dari SBMPTN minimal 30% dan mandiri itu 50% gitu guys. Itu sedikit informasi ya buat teman-teman yang mau mendaftarkan diri melalui jalur SNMPTN. Nah, jadi bisa difikirkan lagi nih, kira-kira saya masuk nggak sih jalur SNMPTN dengan prodi yang saya pilih gitu. Tapi kalau kalian yakin ya nggak masalah gitu kan kalau kalian daftar. Kalau menurut aku sih kalian daftar aja ya, terutama itu kan seleksinya menurut nilai raport dan juga prestasi. Kalau kalian punya prestasi bagus, kalian tuh nilai rapotnya itu seperti anak tangga gitu kan, meningkat dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester 1 itu kalian meningkat terus. Nah, itu aku pastiin sih insya Allah kalian lulus di jalur SNMPTN. Apalagi pesaingnya nggak banyak, terus dari sekolah sendiri nggak ada pesaing juga, terus juga kalian tuh punya skill. Nah, nggak masalah sih kalau menurut aku untuk daftar SNMPTN gitu. Apalagi ini free ya, nggak ada biaya dari kalian yang dikeluarkan gitu. Dalam artian ini pemerintah yang menanggung semua biaya melalui jalur SNMPTN gitu. Nggak ada salahnya buat nyoba-nyoba ya guys ya. Oke. Untuk persyaratannya SNMPTN itu sama dengan tahun lalu untuk persyaratannya ya. Oke, next untuk informasi ini ada informasi penting buat teman-teman yang akan mengambil program studi ya. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman ketahui. Poin yang pertama yaitu setiap siswa dapat memilih
2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, gimana sih kok begitu? Oke, jadi untuk poin yang pertama, saya kan memilih 2 program studi dari 1 PTN nih. Buat contoh nih, saya ngambil program studi pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan sejarah. Saya ambilnya di Provinsi Lampung, di mana tempat saya SMA saya berada gitu ya. Nah, saya ngambil di Unila, Universitas Lampung. Jadi saya ngambil 2 prodi ini di Universitas Lampung dan kebetulan ini ada di Unila juga gitu. Jadi saya ngambil 2 prodi, saya urutin nih sesuai dengan passing grade gitu ya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu. Jadi saya mungkin ambil yang program studi bahasa Inggris dulu, urutan pertama, urutan kedua saya ambil program studi pendidikan sejarah gitu dari 1 PTN yaitu Unila. Oke, untuk kasus yang kedua bisa diambil dari 2 PTN. Jadi saya ambil pendidikan bahasa Inggris di Unila. Untuk yang kedua, program studi pendidikan sejarah saya ambil di UNY di Jogja gitu. Nah, kenapa demikian? Ada di poin yang kedua. Jadi, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN di mana provinsi yang sama dengan SMA. Nah, tadi kasusnya di poin yang pertama ya. Itu. Jadi, kenapa saya memilih program studi bahasa Inggris itu di Provinsi Lampung, tepatnya di Universitas Lampung gitu. Nah, itu karena ada kasus yang kedua ini. Terus program studi yang satunya saya ambil di provinsi yang berbeda gitu. Oke, next untuk yang ketiga, ini yang terakhir untuk pemilihan program studi ya. Disarankan tidak lintas minat tergantung ketentuan PTN yang dituju. Jadi tidak lintas minat dalam artian misalkan saya kan jurusannya dulu waktu SMA yaitu IPS. Nah, kalau IPS bisa mengambil pendidikan bahasa Inggris karena dia berbasis sastra ya. Terus dia juga emang disarankan kalau untuk IPA tidak mengambil pendidikan bahasa Inggris gitu. Harus jalurnya itu sesuai dengan jalur anak-anak IPA gitu. Nah, kalau saya kan sesuai ya, tadi saya ambil pendidikan bahasa Inggris dan juga pendidikan sejarah itu, kedua itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi selaras gitu. Jadi nggak menyimpang. Misalkan saya dari IPS nih, saya mau ngambil pendidikan biologi. Nah, itu kan nggak nyambung banget tuh. Gitu, walaupun memang di kurikulum kita itu ada yang namanya biologi peminatan gitu kan. Nah, itu. Jadi saya sarankan buat adik-adik, buat teman-teman yang akan mendaftarkan diri melalui jalur SNMPTN jangan sampai lintas minat. Jadi dilihat dulu nih kira-kira jurusan-jurusan mana saja yang sesuai dengan sorry ya guys ya, motor emang sering kayak gitu. Nah, jadi sesuai dengan jurusan kalian dulu waktu SMA IPS. Jadi mana sih program studi yang bisa saya ambil gitu ketika saya kuliah gitu. Nah, untuk yang IPA kira-kira program studi mana nih yang bisa saya ambil gitu. Nah, itu biasanya kalau saya pribadi sih saya memang udah mencari tahu nih kira-kira kalau saya masuk IPS saya nanti mau ngambil apa sih gitu. Ada nggak sih program studi ini bisa saya ambil ketika saya nanti kuliah dengan jurusan saya IPS gitu. Itu. Oke guys. Jadi itu tadi trik dan juga tips buat teman-teman yang akan memilih program studi ketika nanti mendaftarkan diri melalui jalur SNMPTN tahun 2021. Oke, gitu aja guys. Buat video dari aku, jangan lupa buat teman-teman yang belum paham tentang pembicaraan aku di video kali ini, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya subscribe di channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain notifikasinya, dan jangan lupa buat like video aku, dan jangan lupa buat share apabila informasi ini bermanfaat. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum.